Halo Sobat Mediva, semoga kalian sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas. Tentunya para penggemar merpati sudah tahu dan mengalami punya merpati yang tidak fit dalam beberapa hari kemudian tembolok menjadi bengkak. Biasanya burung tampak seperti bola dengan bulu kepala berdiri, dan bila diperhatikan dengan seksama ternyata makanan kemarin masih belum habis dan masih tersisa di tembolok. Setelah dua ciri ini ditemukan, coba tekan pelan pada tembolok, ada seperti gas yang dihembuskan keluar dari paruh, gassicroft, mulut bau. Burung dengan sauerkraut akan mudah muntah oleh beberapa rangsangan baik cahaya maupun gerakan. Burung menjadi mudah haus, polidipsia, dan minum banyak. Tinja menjadi encer, mungkin putih mungkin hijau pekat sekali, dan burung kehilangan nafsu makan. Kita akan mengulas mengapa merpati sampai terjadinya sauerkraut. 1. Sauerkraut bukanlah penyakit utama, tetapi merupakan mekanisme pertahanan diri merpati karena terserang penyakit. Tembolok akan diblok secara otomatis oleh mekanisme pertahanan merpati sehingga tidak ada satupun makanan yang akan diteruskan ke proventriculus dan gizzard, organ pencernaan, setelah semua makanan selesai dihaluskan di dalam tembolok. 2. Mengobati sauerkraut adalah pintu utama dalam mengobati penyakit merpati. Bagaimana obat-obatan akan dapat mengobati jika semua obat hanya tertahan di tembolok? 3. Mengapa burung mudah haus dan banyak minum? Ini juga merupakan mekanisme pertahanan hidup merpati saat sauerkraut terjadi. Tidak ada satupun makanan yang akan diteruskan ke proventriculus dan gizzard, semua akan tertahan di tembolok. Proses perubahan ini memaksa merpati untuk menggunakan cadangan energi dari sumber tenaga selain karbohidrat, yaitu protein dan lemak untuk membentuk glikogen, glikoneogenesis, untuk kemudian glikogen dipecah menjadi ATP, energi, melalui proses yang disebut dengan glikoneolisis. Proses ini selain akan mengambil semua protein dan lemak dalam merpati, burung jadi kurus. Juga akan menyebabkan intake asupan air akan meningkat karena sifat glukosa adalah menarik air mengapa berak cair dan hijau. Akibat tidak adanya makanan yang dicerna akan memaksa merpati untuk menggunakan mekanisme glikoneolisis yang menyebabkan produk sisa seperti asam pirufat dan laktat ikut dibuang melalui tinja dan urin. Asam pirufat dan laktat yang dibuang juga tercampur oleh bilirubin, bahan dari empedu untuk mengurai lemak, yang pada mekanisme normal akan dirubah menjadi sterkobilinogen, berwarna coklat kekuningan, oleh bakteri. Pada kasus ini bilirubin tidak dirubah menjadi sterkobilinogen karena bakteri tidak menemukan bahan pertumbuhan yang mereka butuhkan untuk hidup, sehingga tinja akan berwarna hijau kental. Bagaimana cara penyembuhannya? Tergantung bagaimana Anda dengan kecermatan Anda menjalankan apa yang akan saya sampaikan di sini. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mengisolasi merpati pada kandang terpisah jauh dari merpati lainnya. 1. Lakukan reverse tubing, draining teknike. 2. Puasakan merpati 1 hari 1 malam, dalam kasus yang terlambat, yaitu burung terlanjur kurus kering mungkin mati pada tahap ini. 3. Jangan sediakan makanan atau minuman dalam kandang isolasi. 4. Dalam masa puasa dan selama 5-7 hari berikan 1 tetes nystatin 2x sehari plus trimesin 1x sehari plus metronidazole 100 mg 1x sehari. 5. Setelah puasa 1 hari 1 malam. Dengan menggunakan teknik tube feeding, masukkan makanan cair yang dapat dibuat dari bubur bayi sebanyak 5-10 ml. Beri jeda 8 jam, lihat kembali apakah makanan sudah lenyap dari tembolok. Jika belum, diamkan hingga keesokan harinya.
6. Jika tembolok masih belum kosong, maka ulangi dari prosedur 1 dan ditambahkan memasukkan air plus gula plus garam sedikit untuk tindakan rehidrasi sebanyak 5 ml dengan teknik tube feeding. Jika tembolok sudah kempis, berikan ulang makanan cair menjadi 15 ml berikut hingga hari ke-5-7. 7. Mulai coba memberikan jagung. Jika masih belum mau makan, bisa diloloskan manual dengan tangan. Dan beri minum sedikit-sedikit tiap 8/12 jam. Catatan, asterisk kombinasi obat yang saya berikan sudah merupakan kombinasi terbaik untuk mengatasi CRD, candidiasis, koksidiosis, salmonellosis, canker, goham, chlamydiasis. Selanjutnya kita ulas tentang tips cara penanganan indukan yang macet telur, baik itu jantan ataupun betina. Betina yang pantatnya seksi, kata orang penuh lemak, bila dikawinkan dengan pejantan akan tambah seksi tapi tidak mau bertelur. Sebelum pantatnya jadi seksi, betinaan tersebut aktif bertelur. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? 1. Burung disendirikan dulu dan dikasih makan gabuh padi, bisa dicampur, dan penjemuran dilamakan, perawatan kurang lebih 1 bulan. Terus kalau cangkang lembek diberi nasi yang sudah dikeringkan, dijemur sampai kering. Dan dikasih grit. Kelu cangkang normal dikasih makan biji buah pepaya sampai penuh 1 temboloknya, udang ebi 9 biji, sebelumnya direndam dulu di air hangat sampai agak lunak. 2. Coba kasih vitamin ayam petelur. Ada berbagai macam merek yang mudah dibeli di tempat penjual pakan ayam. Misalnya, X-Stimulan, Riomicin, dan lainnya. Jangan lupa kasih obat cacing. Kondisi badan harus stabil, tidak kurus, kegemukan. 3. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Sampai 7 teluran kosong melulu. Dan pernah saya tanyakan ke Dokter Edi. Ini kutipan dari email yang saya terima dari Dokter Edi. Fertilitas telur merpati Anda mulai menurun sehingga telurnya kosong. Agar fertilitas dan daya tetas telur merpati Anda tinggi, telur isi dan menetas semua, perlu mendapat multivitamin penyubur VITALUR selama 14 hari, kemudian cukup 2x seminggu. Vitalur sudah tersedia di berbagai kios. Di samping itu, merpati betina tiap pagi harus dimandikan dan langsung dijemur selama 5 hari berturut-turut untuk merangsang saraf dan otot sistem reproduksi. Bagaimana mengatasi pejantan yang sudah tidak mengeluarkan bibit? Betina telurnya selalu bening. Ini bisa berbagai macam sebab. Intinya tidak ada sperma yang membuahi. 1. Tidak kawin. Karena sesuatu hal, pejantan tidak mempunyai gairah untuk kawin. Bisa juga betinanya yang tidak mau dikawinin. 2. Kawin tapi bermasalah. Posisi kawin yang jelek, mungkin karena pincang atau betina ngamuk terus. Bisa juga keren bulu di sekitar anus merpati terlalu lebat, sehingga sperma nyangkut di situ. Yang paling umum adalah karena sperma kering, atau produksi sperma sangat sedikit dan kurang berkualitas. Sperma burung kering untuk masalah sperma kering. Seorang senior asal Madura pernah memberi info agar burung dikasih makan daging kerang setiap hari. Tidak usah terlalu banyak, cukup seujung jari kelingking saja tiap pagi dan sore. Tapi efeknya adalah bulu cepat rontok. Sepertinya tidak masalah karena burung bukan untuk lomba. Selain itu, biarkan dulu burung menjadi lolohan sebelum diambil anaknya. Saya sudah coba dan berhasil. Tapi tidak bisa 100% seperti semula. Terkadang hanya 1 telur yang menetas. Selain itu, setiap bertelur, saya biarkan dia mengeram 10-12 hari. Tiap 3 teloran, saya biarkan dia melolos sendiri anaknya. Logikanya,
Kerang mengandung zinc dan mineral tinggi yang berguna membentuk sperma. Dibiarkan loloh berguna agar burung tidak kawin untuk beberapa waktu, sehingga memungkinkan produksi sperma agar berkualitas. Atau dengan diberi telur keong sawah, kemudian diberi air kelapa secara rutin. Tujuannya selain untuk meningkatkan hormon yang mulai kering dan untuk menghilangkan efek racun atau jamu, obat-obatan yang pernah diberikan kepada burung tersebut semasa masih dilatih. Streptokokosis ini penyakit yang sangat sulit dideteksi kalau hanya melihat gejala fisiknya saja karena bisa menyerupai gejala penyakit lain. Penyebabnya bakteri Streptococcus yang berkeliaran di udara dan debu. Burung yang punya daya tahan tubuh bagus bisa hidup berdampingan dengan bakteri ini. Tapi apabila kondisi drop bisa menyerang berbagai organ tubuh, mulai dari saraf, hati, hingga pusat reproduksi. Apabila menyerang saraf otak, maka gejala yang terlihat burung akan kehilangan keseimbangan waktu berjalan, disorientasi, dan kalau sudah akut kepala, bisa tenggeleng seperti kena virus ND. Kalau menyerang otot, maka akan menyebabkan pembengkakan terutama pada bagian dada di mana terlihat pucat dan bengkak. Kalau menyerang persendian, maka gejala yang terlihat seperti burung kena salmonella, uci-uci, yaitu pembengkakan pada join, terutama di kaki dan sayap. Kalau yang terserang saluran pencernaan, maka gejala yang terlihat seperti koksidiosis, yaitu diare dengan kotoran berwarna hijau. Kalau menyerang saluran pernafasan, gejalanya seperti snot, yaitu mata merah, hidung meler, dan sesak napas. Yang agak repot kalau dia menyerang hati atau jantung. Meskipun bisa sembuh, biasanya burung sudah tidak bekerja secara optimal karena akan menghadapi masalah pernapasan. Streptococcus juga dapat mempengaruhi kesuburan jantan maupun betina kalau menyerang organ reproduksi, jantung atau liver, maka dampaknya akan lama atau bahkan permanen. Pengobatan penyakit ini bisa menggunakan antibiotik berbahan ampicillin atau doxycycline, ini menurut Dr. Colin Walker. Amoxicillin juga bisa, karena ini jenis antibiotik yang sifatnya umum, general, terutama untuk bakteri yang sensitif terhadap amoxicillin. Karena gejala fisik burung yang terkena Streptococcus sulit disimpulkan secara pasti. Memang ada baiknya menggunakan antibiotik yang lebih umum seperti amoxicillin atau antibiotik lain yang menggunakan bahan dasar ampicillin. Menurut penelitian, Bytril mempunyai tingkat efektivitas 30% terhadap Streptococcus dan antibiotik berbahan sulfur, biasanya berwarna kuning, tingkat efektivitasnya hanya 10% saja. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.